time for some action. Dark like the night stalker. Right, I got a mean streak, I don't care to hide and I will fight. You might wanna Halo Lur, balik lagi sama Mang Rana. Gimana kabarnya Lur? Kencing udah lurus? Apa masih miring? Kali ini Mang Rana akan mereview sebuah film yang pasti film ini akan memacu adrenalin kita. Yang mana film ini dibintangi oleh dua teman Mang Rana waktu masih ngojol, yaitu Dwayne Johnson atau The Rock dan juga Mamang Jason Statham. Dan inilah dia, Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Kool-Aid sipping on Douce sight. Come a long way. Tak lupa Mang Rana doakan semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan keberkahan, kesehatan, kekuatan dalam menjalani hidup. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke filmnya. Gaskan Lur! Di awal film diperlihatkan sekelompok pasukan dari MI6 yang akan diterjunkan dalam sebuah misi. Salah seorang di antara mereka adalah wanita gelis nan cantik aduhai bernama Hetty Shaw. Di sini Hetty bertugas untuk membuka koper yang berisikan sampel virus berbahaya. Saat menjalani misinya tiba-tiba datanglah seorang penjahat bernama Braxton Lord yang datang dengan benget watados untuk merebut kembali virusnya. Silor yang satu ini memiliki sensor di panona yang bisa membaca gerakan musuh. Bahkan silor ieu babarieun melumpuhkan pasukan MI6 ini. Anjay, keren banget dah. Tanpa peduli keselamatannya, si Hetty ini terpaksa menyuntikkan sampel virus itu ke dalam tubuhnya. Kemudian dia langsung kabur. Sedangkan Silor menugaskan 3 anak bauhnya untuk mendapatkan virus itu kembali. Hajar. Gabut banget virus dipaributkeun, aduh. Dan inilah dia dua teman Mang Rana adu kaleci, yaitu Luke Hobbs dan Deckard Shaw. Terlihat mereka masuk ke sebuah tempat hiburan untuk menghajar sekelompok gangster. Kemudian memaksa pimpinannya untuk membuka mulut tentang keberadaan sampel virus yang diperebutkan oleh beberapa kelompok kejahatan. Questions. When you give me an answer I don't like, you know where to find them. You're not gonna tell me because I'm hanging you out the window. Was it Horizon? Yeah. Keesokan harinya terlihat Hobbs menemani anaknya mengerjakan PR karena sekolahnya sedang mode daring efek PPKM. Sedangkan Shaw sendiri mengunjungi ibunya yang sedang berada di dalam penjara. Dan terungkap, Hetty adalah adik dari Shaw. Di scene lain terlihat seorang agen CIA yang bernama Loki, bukan Koki, menemui Hobbs. Dia bercerita bahwa virus sedang diperebutkan itu disebut City on Seven, bukan Sela ya, yang merupakan senjata biologis yang sangat berbahaya, yang bisa diprogram dengan snowflake. Sedang Hetty dianggap sebagai agen MI6 yang membelot dan mencuri virus tersebut. Di saat yang sama, agen CIA yang bernama Luke meminta bantuan Shaw untuk membawa virus itu kembali karena adiknya yang diduga menjadi pelakunya. Kemudian Hobbs dan Shaw dipertemukan di markas CIA agar mereka mau bekerja sama untuk mengembalikan virusnya.
Bagaikan Tom dan Jerry, kedua musuh bebuyutan ini selalu bertengkar dan sepertinya mustahil untuk mereka damai. Terlihat Hobbs memantau keberadaan Hetty dan ia menemukannya. Sedangkan Shaw sendiri langsung pergi ke rumahnya dan di sana Shaw menemukan berbagai persenjataan dan komputer yang digunakan oleh adiknya. Dan tak diduga tak disangka beberapa pria bersenjata muncul di belakang Shaw. Kemudian mereka akhirnya terlibat baku hantam. Di tempat lain Hobbs mencegah Hetty yang dengan penampilan barunya ia dan Hetty pun sudahlah jangan berteman alias baku hantam juga. Hobbs dibuat kesulitan untuk melumpuhkan AWWHB0 ini. Di scene lain terungkaplah bahwa kekuatan Silor berasal dari program Iteon yang akan menghapus kelemahan manusia dan mengubahnya menjadi manusia super. Di markas CIA, Hobbs sedang menginterogasi Hetty. Hobbs menanyakan di mana virus itu ia sembunyikan. Dan ia mengelak mengetahuinya dan hanya mengatakan ia tidak membunuh timnya. Hobbs rupanya sudah mengetahui hal itu dari cara bertarungnya. Dia hanya ingin melarikan diri. Hobbs kembali mengingatkan jika virus itu jatuh ke tangan penjahat, maka dunia akan tamat. Di balik itu saat Hobbs menelpon anaknya, Hobbs memerintahkan salah satu agen CIA untuk mengawasi Hetty. Namun inilah yang terjadi. Where'd you hear that from? It's not the dance you want to do with me. Put that down. Chiquisi sus. He's gotta need to be saved. No. It's my house. Hetty mengatakan bahwa virus itu ada di dalam tubuhnya, namun tiba-tiba Lord datang dan menculik Hetty. Akhirnya Hobbs dan Shaw memutuskan bekerja sama untuk melawan mereka dan menyelamatkan Hetty. Di bawah gedung mereka kembali terlibat pertempuran. Terungkap Lord pernah ditembak oleh Shaw sebanyak 3 kali sebelum ia masuk ke Iteon. Karena si Lord bukanlah lawan sembarangan, Hobbs melempar bahan peledak agar mereka bisa kabur. Kemudian Shaw langsung memacu mobilnya yang langsung dikejar oleh si Lord dan anak buahnya. Mereka mencoba melumpuhkan pemotor anjing ini. Berkali-kali mereka berhasil lolos dari jebakan Shaw, bahkan ketika melewati sebuah truk kontainer. Wait a minute. Kemudian Silor kembali ke markas Iteon dan meretas media di seluruh jagat raya agar menayangkan berita tentang Hobbs dan Shaw sebagai buronan CIA. Dan tak hanya itu, Iteon berambisi untuk mengendalikan dunia di tangan mereka dan membasmi orang-orang yang lemah. Hobbs dan Shaw kembali berdebat masalah Kosipa yang membuat Hetty kesal dan pergi untuk mencari orang yang bisa mengeluarkan virus dari dalam tubuhnya. Lalu Hobbs mendapatkan identitas si dokter virus. Maranehanana langsung gaskeun untuk newak virus dokter virus. Di tempat lain Direktur Iteon menugaskan Silor untuk membujuk Hobbs dan Shaw agar mau bekerja sama dengan mereka. Namun Silor lebih memilih untuk memusnahkan mereka. Kembali lagi ke Shaw dan Hobbs di mana mereka telah menangkap dokter itu dan meminta dokter tersebut untuk mengeluarkan virus dari dalam tubuh Hetty. Namun dia tidak bisa menolongnya karena virus itu akan membunuhnya dalam waktu 12 jam lagi.
Setelah itu virusnya akan mengudara dan seluruh dunia akan terkontaminasi dalam seminggu. Dia telah dibohongi oleh Itaewon yang mengemban misi menyelamatkan dunia. Dan hanya ada dua pilihan untuk mereka, yaitu membakar Hetty hingga menyisakan abunya atau segera membawanya ke markas Itaewon. Karena di sanalah terdapat sebuah mesin yang bisa mengeluarkan virus itu dari dalam tubuh Hetty. Kemudian Shaw mengajak Hobbs dan Hetty terbang menuju Rusia. Namun karena mereka dianggap sebagai buronan, mereka mengubah identitasnya. Saat berada di bandara, Hetty dan Shaw dengan mudah melewati petugas imigrasi. Namun jahilnya Shaw memberi nama Hobbs dengan nama Max Oxmall, yang artinya manukna letik. It's Mike, it's Mike Oxmall. It's not small, it's on your head, Oxmall. Hobbs yang sempat dipermalukan dan ditahan petugas, akhirnya dia dapat lolos dan dapat menaiki pesawat. Di balik itu, dokter virus terkejut karena Silor berhasil menangkapnya. Singkat cerita, Hobbs dan Shaw telah sampai di Rusia. Shaw membawa Hobbs dan adiknya ke rumah pacarnya, sekaligus bos mafia yang bernama Margarita. Mereka kemudian membuat perencanaan untuk masuk ke markas Itaewon yang dijaga sangat ketat dan sistem keamanan berteknologi tinggi. Setelah mempersiapkan diri dengan persenjataan yang telah diberikan Margarita, ternyata Margarita langsung memberikan Hetty kepada Lore agar ia bisa masuk dengan lebih mudah. Dia dibawa ke fasilitas senjata dan teknologi biologis Itaewon yang berada di Ukraina. Hetty yang hendak diekstrasi untuk mengeluarkan virusnya, sedangkan Hobbs dan Shaw kembali beraksi menampilkan kemampuan tempurnya. Mereka masuk dari pintu yang berbeda. Mereka kembali disambut Silor dan pasukannya hingga mereka langsung dibuat pingsan. Giliran Hetty yang beraksi. Dengan mudah dia dapat melepaskan borgolnya dan langsung melumpuhkan dua pengawal. Ia dan si dokter kabur dengan membawa mesin ekstraksinya. Sedangkan Hobbs dan Shaw disandra dengan rantai yang melilit di tubuh mereka. Silor menyetrumnya hingga membuat mereka kesakitan. Silor memaksa mereka bergabung atau mati di kursi pesakitan ini. Tiba-tiba Hetty dan dokter muncul membakar Silor. Baku hantam kembali terjadi. Shaw dan Hobbs segera membawa mobil agar Hetty bisa melompat ke atasnya. Hobbs kembali melompat ke mobil yang membawa mesin ekstraknya. Silor yang marah, ia langsung menghabisi si dokter. Kemudian Silor dan anak buahnya mengejar Hobbs dan Shaw. Engage drones.
Hetty kemudian melompat ngajleng ke arah Hobbs yang langsung disambut dengan tangan dan pelukan. I know what you're thinking. Just keep driving. Shaw ikut naik ke truk yang diikuti Silor. Baku hantam pun tak terelakkan. Lanjut aneh bin ajaib, tidak ada luka sedikit pun ketika Silor ketimpa reruntuhan. Sial oh sungguh sial, mesin ekstrasinya rusak. Dan Hetty meminta mereka membakarnya demi keselamatan dunia. Namun Shaw tentu saja tidak mau melakukan hal itu. Dan Hobbs yang punya ide lain, ia membawa mereka menuju Samoa, rumah lamanya. Setiba di rumahnya, Hobbs mendapat pukulan dari saudaranya karena seenak dewek datang setelah 25 tahun ia pergi. Namun ibunya selalu menyambut kedatangan anaknya ini. Sementara itu Silor dan pasukannya segera meluncur ke Samoa untuk mengejar mereka. Selain meminta Jonah memperbaiki mesinnya, ibunda Hobbs menunjukkan persenjataan zaman Walanda, benda pusaka karuhunnya untuk melawan pasukan Iteon. Agar pertempuran seimbang, Hetty akan meretas sistem persenjataan mereka. Persiapan pun dilakukan dan zona pertempuran berada di dekat tebing. Hobbs dan Shaw kini akur demi menyelamatkan umat manusia. Sebelum pertarungan itu terjadi, Hobbs dan Hetty melihat sunset untuk terakhir kalinya jika mereka tidak selamat. Dan slebeo. Zona akhirnya berhasil memperbaiki mesin tersebut. Proses ekstrasi Hetty akan dilakukan dan dibutuhkan waktu selama 30 menit untuk prosesnya berlangsung. Saat pasukan Lord datang, Hobbs muncul dengan sarung gajah depak. Di saat yang sama Hetty langsung menonaktifkan persenjataan pasukan Etion. Shaw langsung mengelilingi mereka dengan kobaran api dan pertarungan pun terjadi. Ketika Hetty mendapatkan serangan, Shaw segera membantunya. Kemudian Silor membawa Hetty ke helikopter tempurnya. Hobbs dan Shaw kembali bekerja sama untuk mencegahnya. Mereka membawa truk derek dan melempar rantai pengait untuk mencegah helikopter itu kabur. Tak sampai di situ, mobil lainnya berdatangan untuk membantu mereka. Silor sendiri menggiring mereka agar terjatuh ke dalam jurang. Untungnya mobil-mobil tua itu sudah dilengkapi dengan nos, sehingga membalikan keadaan yang membuat Silor kewalahan. Dari atas Hetty berusaha membantu. Namun sialnya mereka semua malah terperosok ke dalam jurang. Lalu Silor bangkit dan menyuruh anak buahnya menembak Hetty saat waktunya menunjukkan angka 0.
Sementara itu Hobbs dan Shaw bekerja sama lagi untuk menghadapi manusia termometer ini. Dan terjadilah pertarungan. Di awal Bob dan Shaw sempat kewalahan, sampai akhirnya mereka menemukan cara untuk menjatuhkan Silor. Strateginya pun berjalan dengan baik hingga Silor dibuat tak berdaya. Di sisi lain, Hetty berhasil membunuh anak buah Silor. Hetty berhasil selamat dan virus itu kembali ke tabungnya. Kemudian Shaw tidak mau membunuh Silor karena ia masih punya hati. Hingga para penduduk semua berdatangan untuk membantu keluarga Hobbs. Hingga pada akhirnya Direktur Itaewon sendirilah yang menghabisi Silor dan film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil adalah bertemanlah ketika terdesak. Sekian dari Mang Rana, sampai jumpa lagi. Lived up to our expectations. But you three, you will. Yeah? How about you show me right now? Okay, guys. Look, Batman had Robin, Dr. Evil had many